Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan, baik yang ada di sini Aula Maria maupun yang ada di Zoom. Selamat pagi semuanya. Shalom. Oke, hari ini kita ketemu lagi di persekutuan doa Bindoman. Kita mau memuji menyembah Tuhan, kita mau bersekutu bersama. Yuk ibu-ibu yang ada kursi di depan masih kosong boleh ditempatin dulu. Boleh bangkit berdiri, yuk kita mau mulai hari ini. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersuka cita bersama, kita mau rasakan sukacita surga boleh ada di setiap kita, amin. Yuk sebelah kiri kanan saya semuanya goyang ya. Oke, kita mau rasakan sukacita. Sebelah kanan saya mana suaranya?
Terima kasih semuanya, boleh duduk dulu ibu-ibu. Kita mau masuk dalam persekutuan doa pagi hari ini. Kita mau siapin hati. Kita mau buka dengan tanda kemenangan kita terlebih dahulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat pagi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa yang penuh kasih. Syukur dan terima kasih kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Untuk pagi hari ini Kau izinkan kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Bapa. Kami Kau berikan kesempatan untuk boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami boleh bersekutu bersama hari ini Bapa. Sungguh sukacita yang luar biasa yang boleh kami rasakan Tuhan. Bapa, Engkau tahu bahwa hari ini kami datang dengan berbagai permasalahan dan pergumulan dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami mau percaya Tuhan, sepulang dari tempat ini kami mau merasakan sebuah kelegaan Tuhan. Dan sukacita serta damai yang berasal dari Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semuanya Tuhan yang sudah Engkau berikan untuk setiap kami Bapa. Kami mau punya iman dan rasa percaya Tuhan hanya kepadamu. Kami mau mengandalkan Engkau dalam setiap permasalahan dalam hidup kami. Saat ini kami mau meletakkan semua di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau hanya fokus untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan mendengarkan firman-Mu. Mari kita mau angkat pujian syukur ini sebagai bentuk rasa terima kasih kami Tuhan. Karena Engkau yang sudah selalu ada untuk kami. Kekuatan di hidup kami hanya ada di dalam-Mu Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sekali lagi kita mau katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Benar Tuhan, kami selalu mau percaya Tuhan walaupun kami tidak melihat Bapa. Kami tahu penyertaan-Mu tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Inilah pujian syukur kami Tuhan, bahwa kekuatan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Kekuatan di hidupku, kami dapat di dalam-Mu Tuhan. dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang
selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau ucapkan rasa syukur kita. Ku percaya Ini Tuhan, rasa syukur kami Tuhan. karena melihat, Walaupun kami tidak melihat, namun kami mau karena selalu tetap firman-Mu percaya hanya di dalam tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari Bapak Ibu Sebab sekalian, aku dengan penuh iman bukan katakan karena bahwa melihat, benar Yesus, namun karena kami percaya hanya firman-Mu kepadamu Tuhan, yang selalu bahwa setiap firman-Mu akan selalu digenapi. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, buat segala kebaikan-Mu. Ini syukur kami Tuhan, buat penyertaan langkah, buat segala anugerah-Mu Tuhan, buat kasih setiap ini, buat cinta-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Mari naikkan ungkapkan rasa syukur kami Tuhan. Ini rasa terima kasih kami Tuhan, karena Engkau yang sudah begitu baik dalam hidup kami. kasih Tuhan, buat segala kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Kau menuntun setiap langkah kami, Kau melindungi setiap kami. Kami bersyukur, Terima kasih buat segala cinta-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kau yang sangat baik Tuhan, buat Kau yang teramat baik. kami percaya Kasih Tuhan, berterima kasih kami buat percaya segala penyertaan-Mu. buat perlindungan. Terima kasih. Ini syukur dan terima kasih kami Tuhan. Terima kasih Yesus untuk segala-segalanya yang Tuhan sudah Kau berikan untuk setiap kami. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku.
terbaik yang sudah Engkau siapkan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Masih siap untuk memuji Tuhan? Kita mau punya hati yang percaya. Berikan tos buat kanan kiri Bapak Ibu semua. Kita mau punya hati yang percaya walaupun langit bergoncang, gunung semua, kita akan selalu tetap percaya sama Tuhan. Amin. Kita punya kekuatan hanya di dalam Tuhan. Amin. Dia gunung batu dan keselamatan kita. Oke. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kita punya sumber kekuatan kita Tuhan Allah. Amin. Sekali lagi kita mau naikkan pujian ini dengan lebih sukacita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekarang saya mau angkat tangan semua ke atas. Kita mau berikan tepuk tangan yang termulia buat Allah Tuhan kita. Kita mau naikkan pujian ini sekali lagi. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, amin, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yeah. Haleluya, amin. Kita punya Tuhan Allah yang luar biasa. Dengan penuh iman kita hanya mau mengandalkan Tuhan. Amin. Saat ini Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau rasakan hadirat Tuhan. Boleh hadir di tengah-tengah kita. Kami butuh Engkau Tuhan saat ini. Kami benar-benar mau merasakan hadirat-Mu. Boleh hadir saat ini bersama dengan kita. Ini hati kami Tuhan.
masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Saat ini kami mau menghadap Engkau Tuhan. Kami mau bersujud di hadirat-Mu Tuhan, untuk merasakan Kau boleh hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Ku nampak keagungan. Kita mau katakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku
tanggung di dalam Dia yang memberi aku kekuatan. Kami mau memiliki iman yang sebesar biji sesawi, Tuhan. Kami ingin bertumbuh dalam iman kami, Tuhan, yang hanya mengandalkan Engkau dalam hidup kami, Bapa. Engkau tahu isi hati setiap kami, Tuhan, dan pergumulan kami. Tapi kami percaya bersama dengan Engkau, Tuhan, kami akan dapat melewati ini semua, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Hadirat-Mu boleh hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami boleh merasakan indahnya bersekutu dengan-Mu saat ini, Bapa. Kami telah membuka hati kami, Tuhan. Kami telah mengosongkan diri kami saat ini, Bapa. Bekerjalah, Tuhan. Kami telah siap mendengarkan Kau saat ini. Beracaralah, Bapa, melalui hamba-Mu Romo Kukuh yang akan membawakan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Kau mau urapi beliau. Apapun yang akan beliau sampaikan pada hari ini boleh menjadi berkat buat kami semua yang hadir di tempat ini. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih. Sebelum kita masuk pada permenungan kita, konon katanya tak kenal maka tak sayang. Mungkin tidak banyak yang mengenal saya, karena saya juga sudah lama tidak bertugas di sekitar Surabaya. Jadi 5 tahun yang lalu saya sempat tugas di Kristus Raja, terus saya saat ini tugas belajar di Roma. Jadi ini kebetulan liburan, terus kemudian memberi permenungan untuk hari ini. Nama saya Romo Yohanes Kukuh, Cahyo Wicaksono, CM, biasa dipanggil Romo Johan. Jadi Ibu Bapak saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita mencoba untuk merenungkan. Tema kita pada hari ini ialah iman dan ketabahan. Dengan pertanyaan kecil, sampai berapa lama aku harus bertahan dalam penderitaan? Nah, untuk membantu permenungan kita pada hari ini, saya ingin mengajak Anda sekalian untuk membaca teks kitab suci yang diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai dengan ayat 43. Jadi nanti ayat yang ganjil itu nanti sebelah kiri saya, yang biru, yang genap sebelah kanan saya. Apakah terbaca sampai belakang itu? Ya, terbaca ya. Kalau enggak terbaca mungkin bisa juga membuka di e-Katolik atau di kitab suci yang dibawa. Inilah Injil Yesus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan.
Demikianlah Injil Tuhan. Mari Ibu Bapak Saudara yang terkasih, kita mencoba untuk hening sejenak, merenungkan dalam hati atau menggambarkannya lagi dalam benak kita bagaimana kisah yang baru saja kita dengarkan, kita baca bersama-sama. Kisah penyembuhan. Bukan hanya penyembuhan tapi juga pembangkitan dari kematian. Coba kita hening sejenak, kita tenangkan hati kita, dan coba kita untuk mencoba mengkaitkan kira-kira apa dari bacaan Injil ini yang bisa menjawab dari tema kita, iman dan ketabahan. Sampai berapa lama aku harus bertahan dalam penderitaan? Kita coba hening sejenak. Suatu kali ada seorang ibu muda, katakanlah demikian, itu sudah menikah selama 10 tahun. Datang kepada saya dan kemudian itu cerita, dia sedang sedih bersama dengan suaminya karena selama 10 tahun pernikahan masih belum dikaruniai anak. Dan sudah melakukan segala hal yang mereka bisa. Datang ke dokter, dan ternyata tidak ada persoalan medis atau persoalan biologis juga yang menghalangi mereka untuk bisa memiliki anak. Tetapi sampai 10 tahun pernikahan, mereka masih belum juga mendapatkan atau dikaruniai seorang anak. Ya, bisa jadi ada hambatan psikologis. Namun mereka sendiri juga tidak paham hambatan psikologis apa. Mereka tidak merasa bahwa ada masalah psikologis dari masing-masing, baik yang laki maupun yang perempuan. Namun persoalan kemudian menjadi pelik ketika keluarga besar itu mulai ikut berkomentar. Keluarga dari pihak yang perempuan menuduh yang laki-laki ini tidak subur, mandul, yang pihak laki-laki menuduh yang perempuannya itu yang mandul, tidak subur. Lebih parah lagi, ketika itu sudah ternyata dicek secara medis, tidak ada masalah, langsung seakan-akan menjadi hakim spiritual yang mengatakan, oh itu pasti dikutuk oleh Tuhan. Oh itu pasti tidak terberkati. Awalnya tidak mereka dengarkan. Ngapain juga mendengarkan orang-orang yang walaupun keluarga dekat, ngapain juga didengarkan, toh mereka juga tidak tahu pergulatan hidup kami, dia mengatakan demikian. Tapi masa awal sih masih bisa, masa bodoh ya. Tapi perlahan-lahan mereka pun juga mulai mendengarkan suara-suara demikian. Dan persoalannya ialah ketika penderitaan itu susah untuk kita pahami, untuk kita mengerti. Pada saat itulah depresi hadir dalam kehidupan kita. Dan mereka pun mulai untuk bertanya, lantas sampai kapan kami harus menanggung ini semua? Kapan Tuhan menganugerahkan seorang anak kepada kami? Dan pertanyaan itu membuat saya terdiam. Dan tidak hanya itu, Ibu Bapak, saudari-saudari yang terkasih, keblok ya? Oke. Tidak hanya itu, Ibu Bapak, saudari yang terkasih, suatu kali saya juga pada waktu itu saya berada di Italia, ada seorang ibu yang cerita dengan sedih sekali karena
suaminya itu baru saja meninggal. Sudah tua, sekitar usia 80-an tahun, tapi di Italia kalau orang 80 tahun kan masih seger ya, masih jalannya itu masih tegap, masih bisa ke gereja, itu terus kemudian ya masih catas istilahnya kalau orang sini bilang itu ngomongnya masih keras dan lain sebagainya. Tapi datang kepada saya, mau sharing sambil dengan wajah sendu. Romo, suami saya itu baru saja meninggal dan saya sangat sedih. Baru saja meninggal itu berapa lama, Bu? 1 tahun yang lalu. Dan kemudian dia juga menceritakan, iya Romo, yang membuat saya lebih sakit itu ialah bahwa anak-anak itu jarang menjenguk. Jangankan menjenguk Romo, menanyakan kabar saja jarang sekali. Dan pada saat itulah, ibu ini merasakan kesepian. Kesepian yang sangat hebat. Awalnya masih bisa nonton TV. Nonton TV, kadang juga masak sendiri. Jadi nenek-nenek itu di Itali kan itu kalau masak itu menjadi hiburannya. Terus masak masak pasta lah, masak kadangkala juga yang snack-snack semacam itu, dolce istilahnya seperti itu. Dan pada waktu itu kemudian awal-awal masih bisa. Tapi setiap kali kemudian masuk di ruang tidur, melihat bednya suaminya, perasaan sedih pun muncul. Sementara itu mau cerita ke teman-teman yang sepantaran, kok ya sudah tidak ada. Ya itu juga. Sehingga mau ngobrol sama anak-anak, iya kalau diterima teleponnya. Kadang juga nggak nyambung. Pun kalau datang waktu Natal dan Paskah, tahun baru, itu seringkali juga cuman ikut makan siang saja atau makan malam. Dan selesai. Dan kadangkala, iya kalau kemudian ngomongnya di dalam perjamuan makan itu enak, kadang juga eyel-eyelan juga. Kok ketawa? Saya tidak sedang menyinggung siapa-siapa ya. Jadi, dan pada saat itulah, belum lagi, ketika usia sudah memasuki masa senja, itu kan orang mengalami penurunan yang sangat banyak sekali. Kekuatan fisik yang awalnya masih bisa untuk ngangkat air 2 liter, sekarang sudah mulai keberatan. Belum lagi juga ketajaman memori, mulai demensia, perlahan-lahan lupa. Tadi taruh mana ya pisauku itu? Lah mau nyalahkan suaminya sudah tidak ada. Mau nyalahkan siapa? Belum lagi juga ketajaman daya berpikir. Ketika melihat TV kok semakin gak nyambung. Ini ada apa ini? Kok ada demo-demo ini di depannya kantor DPR-nya sana? Itu ada apa ini? Semakin tidak paham. Dan pada saat itulah dia kemudian menjadi semakin kesepian. Dan yang dirindukan hanyalah sosok suaminya. Apa yang dirindukan dari sosok suaminya? Sosok yang bisa dicereweti. Yang bisa dimarahi. Yang walaupun ketika dia sebawel apapun suaminya hanya diam. Tapi itulah yang kemudian dia rindukan. Yang tidak dia temukan baik di dalam diri anak-anaknya maupun di dalam diri orang-orang di sekitarnya. Dan pada waktu itulah, dia pun kemudian juga bertanya hal yang sama kepada saya. Terus Romo, sampai kapan saya harus menanggung penderitaan ini? Kenapa sih Tuhan kok gak memanggil saya saja? Itu kisah kedua. Ada kisah lain lagi juga. Suatu kali ada seorang ibu yang kena kanker, jadi survivor gitu juga, sempat divonis oleh dokter hanya mampu bertahan 6 bulan, dan ternyata dia bisa bertahan selama 4 tahun. Banyak yang bilang itu mukjizat, tapi bagi dia itu adalah salib yang begitu berat. Mengapa demikian? Pada awalnya dia masih percaya bahwa dia bisa akan sembuh. Walaupun dokter mengatakan 6 bulan sudah tidak ada, dia masih punya semangat, masih punya iman yang kuat, bahwa dia bisa sembuh. Makin lama, makin dia realistis. Doanya tidak lagi meminta kesembuhan, tapi berikan yang terbaik bagi saya Tuhan. Dan itu mulai muncul ketika
obat-obat yang dimasukkan ke dalam tubuhnya, itu tubuhnya menolak. Dan itu kan sakitnya setengah mati. 4 tahun, jangan dilihat 4-nya, tapi berapa detik penderitaannya. Ketika menahan sakit obat itu, yang dihitung kan bukan jamnya, tapi dalam waktu detik itu dia menahan sakit itu. Dan itu tidak terkomunikasikan. Bagaimana bisa ngomong ke anak-anaknya, bagaimana dia bisa ngomong ke suaminya, rasa sakitnya itu. Karena juga tidak terbayangkan. Dia sendiri tidak bisa mengatakan mana yang sakit, intinya nggak enak. Dan saya sudah nggak kuat. Dan pada waktu itu, kalau mau minta tolong ke anggota keluarganya, sungkan, takut. Takutnya ialah dia takut merasa ditolak. Merasa ditolak bukan berarti sebenarnya anggota keluarganya menolak, hanya bilang sebentar ya ma. Itu sudah dianggap sebagai sebuah penolakan. Orang yang sakit itu sangat sensitif. Dan pada saat itu dia berpikir, kenapa hidupku sangat-sangat tidak berguna? Hidupku sangat useless, ngapain juga ini kok saya harus bertahan? Mending 6 bulan itu saya langsung dipanggil oleh Tuhan. Tapi pada waktu itu dia pun menyadari bahwa ungkapan demikian hanyalah ungkapan kelelahan dari dia. Lelah untuk menanggung penderitaan ini. Dan pada saat itulah dia pun juga dalam doa-doanya dia bertanya kepada Tuhan, sampai kapan Tuhan aku harus bertahan dalam penderitaan ini? Apa sebenarnya maksudmu? Apa gunaku? Tidak ada gunanya bagi orang-orang di sekitarku, orang-orang di lingkungan di wilayah, juga aku tidak ada gunanya juga untuk keluargaku. Dan pertanyaan itu ternyata juga membuat dia kemudian untuk mempertanyakan kehidupannya. Maka ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, pertanyaan saya, dari 3 kisah itu, dengan dikaitkan dengan bacaan Injil yang tadi kita dengarkan, kira-kira hubungannya apa ya? Ada enggak kira-kira? Ada yang bisa untuk mau berpendapat? Kalau tidak ada ya jangan dipaksakan. Daripada pusing kan ya, kalau tugasnya Romo kok malah nyuruh saya. Jadi ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, mungkin akan lebih baik kalau kita coba recall lagi tadi bacaan Injil pada yang kita dengarkan tadi ialah kisah. Ini tuh seperti namanya itu sandwich. Sandwich itu artinya sebuah kisah yang disisipi kisah lain, terus balik lagi kisah yang awal tadi. Nah, ini adalah kisah dari awalnya adalah seorang kepala rumah ibadat. Namanya siapa? Yairus. Menarik, disebutkan namanya Yairus. Seorang kepala rumah ibadat yang datang kepada Yesus untuk minta kalau anakku perempuan sedang sekarat, sakit berat, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Dan apa tanggapan Yesus? Yesus mau untuk menyelamatkan putri dari Yairus ini. Dan ketika dalam perjalanan, ternyata dia bukan ketemu sebenarnya, ada seorang perempuan yang sudah mengalami pendarahan selama 12 tahun. Lama, sudah kemudian ke tabib manapun. Sudah datang bukan hanya ke dokter, ke sinse, kemana-mana dia sudah datang. Enggak sembuh. 12 tahun bukan hanya waktu penderitaan menahan rasa sakit fisiknya, tapi dia juga sudah kehilangan banyak hartanya demi kesembuhan ini, tetapi tidak sembuh. Tetapi ketika ada sosok guru spiritual baru yang masih muda, 30-an tahun jalan, dia percaya, asalkan aku menjamah jumbai jubahnya, aku pasti akan sembuh. Dan ternyata benar, ketika dia kemudian menjamah itu, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dia pikir dia tidak ketahuan,
Dia pikir hanya menyentuh gitu, ternyata langsung tidak ketahuan. Ternyata itu mencuri energi, dalam tanda kutip, mencuri energi Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus kerasa, loh ini siapa tadi yang megang saya? Lah murid-muridnya ya bingung, loh sektalah, ini tadi lo desek-desekan, umpel-umpelan, kayak di Car Free Day gitu itu, kok masih tanya siapa yang megang? Ya bisa saja ini tadi, anak ini, atau orang itu. Ternyata perempuan itu langsung tersungkur di hadapan Tuhan Yesus dan mengatakan bahwa iya, saya yang menyentuh itu dan saat ini saya sembuh. Dan apa kata Tuhan Yesus? Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Tetapi kisah kan tidak selesai di sini. Kisah masih berlanjut ketika Tuhan Yesus masih di depan rumah, jadi masih jauh dari rumahnya Yairus. Tapi ada orang dari keluarganya Yairus itu datang ngomong, menjemput, menyongsong Tuhan Yesus dan rombongannya itu mengatakan, udahlah, gak usah ngerepoti Yesus, gak usah merepoti guru, anakmu sudah meninggal. Tapi apa kata Yesus? Jangan takut, percaya saja. Lalu pada waktu itu kemudian Yesus hanya mengajak 3 murid yang dia kasih, Petrus, Yakobus, Yohanes, untuk kemudian ikut ke rumahnya Yairus. Dan pada waktu sampai di sana, Yesus bertanya, loh ada apa ini? Kok ribut-ribut, kok nangis-nangis, ada apa? Dia lo gak meninggal, dia lo cuman tidur. Ya mereka semua kemudian tertawa. Piye iki meh ngomong? Ini gimana ini? Ini guyon atau bagaimana? Seperti itu. Dan ternyata Tuhan Yesus masuk bersama dengan orang tua anak ini. Dan kemudian sampai di dalam kamarnya, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Talita kum. Terjemahnya panjang sekali ya. Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah. Padahal kalau di bahasa Jawa kan singkat. Nduk tangio. Dan pada waktu itu kemudian anak itu bangkit dan dikatakan berapa usia anak itu? 12 tahun. Dan kemudian Tuhan Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Apa sih yang mengkaitkan antara dua kisah ini? Yang pertama, dua-duanya itu adalah yang diselamatkan Tuhan Yesus adalah perempuan. Dua-duanya diindikasikan dengan angka 12. Mengapa pertanyaannya? Nah, ada yang tahu? 12 para rasul, terus 12 suku Israel, terus angka 12 dan itu dikatakan dengan spesifik merujuk pada perempuan. Usia dewasa untuk laki-laki itu 13 orang Yahudi. Perempuan dianggap mulai dewasa itu di angka 12 tahun. Maka di tradisi Yahudi, anak-anak yang dewasa itu mulai untuk kemudian dipersembahkan ke Taurat, ke Bait Allah. Nah, saat itu Tuhan Yesus, anak itu tidak dipersembahkan kepada Taurat, tapi Taurat yang hidup, Yesus itu sendiri yang mendatangi anak itu. Bukan hanya untuk menyembuhkan, tapi menghidupkan. Yesus kekuatannya yang luar biasa ialah menghidupkan. Kekuatan terbesar dalam kehidupan ini bukan ketika kita bisa membinasakan orang lain, entah melalui kata-kata kita, entah melalui pukulan kita, tetapi ketika kehadiran kita bisa menghidupkan orang lain. Semangatnya, impian-impiannya, dan lain sebagainya. Dan itu dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Dan itu termasuk juga anak perempuan tadi mengalami pendarahan selama 12 tahun. Lantas pertanyaannya, kembali lagi ke pertanyaan awal, sampai berapa lama Romo saya harus menanggung ini? Jawabannya, ya bukan 12 tahun. Kan 12 tadi simbol kedewasaan. Artinya, sampai kapan? Sampai Tuhan menganggap bahwa kita sudah cukup dewasa untuk diselamatkannya. Sampai Tuhan menganggap bahwa kita sudah cukup dewasa untuk diselamatkannya. Sampai Tuhan menganggap bahwa kita sudah cukup dewasa untuk diselamatkannya. Sampai Tuhan menganggap bahwa kita sudah cukup dewasa untuk diselamatkannya. Sampai Tuhan menganggap bahwa kita sudah cukup dewasa untuk diselamatkannya. Sampai Tuhan menganggap bahwa kita sudah cukup dewasa untuk diselamatkannya. Sampai Tuhan menganggap bahwa kita sudah cukup dewasa untuk diselamatkannya. Sampai Tuhan menganggap bahwa kita sudah cukup dewasa untuk diselamatkannya. Sampai Tuhan menganggap bahwa kita sudah cukup dewasa untuk diselamatkannya. Sampai Tuhan menganggap bahwa kita sudah cukup dewasa untuk diselamatkannya. Sampai Tuhan menganggap bahwa kita sudah cukup dewasa untuk diselamatkannya. Sampai Tuhan menganggap bahwa kita sudah cukup dewasa untuk diselamatkannya. Sampai Tuhan menganggap bahwa kita sudah cukup dewasa untuk diselamatkannya. Sampai Tuhan menganggap bahwa kita sudah cukup dewasa untuk diselamatkan
Pertanyaannya ialah kapan kita dianggap dewasa dalam iman? Dan bagaimana kita bisa menjadi dewasa dalam iman? Nah, kebetulan Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih, saya ini kan di Roma ini kan kuliahnya itu filsafat ya. Jadi ya kali ini minta izin kalau tokoh yang saya bawa ini filsuf ya. Enggak bulet kok, filsuf itu enggak selalu mikirnya yang melip-melip, kadang-kadang ya. Tapi sebenarnya itu merenungkan secara mendetail tentang kehidupan itu. Dan coba kita untuk melihat. Tokoh pertama ialah namanya Jean-Paul Sartre. Dia seorang, dia berkebangsaan Prancis. Dan memang harus diakui dia memang ateis. Tapi ada satu kata yang sangat menarik, satu kalimat yang sangat menarik yang dia katakan. Manusia itu dikutuk untuk menjadi bebas. Dalam kata yang lebih positif, manusia itu ditakdirkan untuk bebas. Bebas apa? Bebas untuk memilih. Dan sebenarnya Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih, kita ini selalu berada dalam pilihan kehidupan kita ini. Termasuk ketika kita menghadapi penderitaan. Dan penderitaan itu bagian dari keberadaan kita, dari eksistensi kita. Dan tidak bisa kita hindari, nggak bisa kita mengatakan kepada Tuhan, sebentar Tuhan, saya masih ambekan ini ya, nanti dululah. Masa kok terus-terusan aja ini? Sudah jatuh ketimpa tangga. Kan kita nggak bisa mengatakan demikian kepada Tuhan. Nggak bisa nanti dulu terhadap penderitaan yang datang pada hidup kita. Kita tidak bisa menolak penderitaan. Yang bisa kita lakukan ialah bagaimana kita merespons dengan tepat penderitaan tersebut. Dan kita selalu dihadapkan dengan dua pilihan, bertahan dalam penderitaan atau mengubah keadaan. Dan pada titik ini, orang itu perlu berani. Ketika penderitaan itu muncul, orang pada titik tertentu harus berani untuk mengatakan, cukup, saya mau bangkit. Karena ketika orang belum bisa mengatakan, cukup, saya mau bangkit, dia tetap akan dikungkung oleh rasa sedihnya dan dia tak bisa untuk move on. Keberanian untuk mengatakan, cukup, Tuhan menyertai saya, gak ngerti ngarepe koyok piye, tapi saya percaya, saya nanti bisa. Dan keberanian untuk memilih melanjutkan kehidupan, itu adalah pilihan yang menjadi tanda sebagai seorang yang dewasa. Itu yang pertama. Yang kedua, ada seorang filsuf Jerman namanya Martin Heidegger. Dia itu mengatakan demikian, manusia itu perjalanan hidup manusia itu perjalanan menuju kematian. Tapi perjalanan menuju kematian itu yang dia pikirkan itu bukan hanya kematian fisik, tapi juga kematian-kematian kecil. Kematian-kematian kecil itu seperti apa? Ya kematian-kematian di mana tidak jarang kita itu ditempatkan di ambang batas kemampuan kita. Kita ditempatkan di tepian hidup kita. Dan menariknya, Heidegger mengatakan bahwa seringkali orang menjadi otentik, mengenal dirinya dengan baik ketika dia berhadapan dengan situasi batasnya. Suatu kali, saya berjumpa dengan seorang anak perempuan yang mau menikah. Mau menikah, terus tiba-tiba itu bilang, Romo, saya ini kok takut ya mau menikah. Menikahnya tinggal seminggu lagi, lah gimana? Lah mau lanjut apa tidak? Saya godain gitu, mau lanjut apa tidak? Ini gedung sudah dibayar loh ya, undangan sudah disebar, saya bilang gitu. Ya kalau memang belum siap ya nggak apa-apa, saya bilang gitu. Tapi ya gimana? Terus, nggak tahu Romo, terus kemudian saya mencoba untuk lebih bijak lagi lah ya, masa ya Romo kok malah godong gitu. Ya itu hal normal, saya mengatakan demikian, itu hal yang sangat normal dan tidak hanya kamu alami sendiri, tapi juga dialami oleh banyak orang.
Dan bagi Anda sekalian yang menikah mungkin juga mengatakan hal yang sama. Sesaat sebelum pernikahan atau memutuskan situasi yang sangat besar dalam kehidupan Anda, pasti ada keraguan, ada pertanyaan-pertanyaan. Dan pada saat itu kemudian saya bertanya, apa yang kamu takutkan? Pada waktu itu dia mengatakan, bercerita, ketika saya masih SMA, saya itu punya pacar yang sangat saya cintai. Tapi kemudian saya ini sangat bucin istilahnya. Sampai dia melakukan kekerasan-kekerasan. Dan saya diam. Karena saya terlalu cinta. Karena saya takut tidak ada laki-laki lain yang akan mencintai saya. Hingga kemudian sampai bertahun-tahun katanya, kekerasan fisik bisa dia terima. Sampai pada satu titik yang tidak bisa dia terima ialah ternyata pacarnya itu selingkuh dengan sahabatnya sendiri. Dan pada saat itu saya mengatakan, orang diselingkuhi, persoalannya bukan kemudian dia hanya disakiti hatinya, tapi dia juga akan mempertanyakan harga dirinya. Seberapa diriku berharga bagi orang yang selama ini aku cintai, kok sampai-sampai dia tega untuk melakukan ini kepadaku. Ketika saya mengatakan demikian, dia kemudian menangis. Karena tepat pada titik itulah, dia itu kemudian pada waktu itu merasa seperti itu. Dan yang dia takutkan ialah, kalau saya nanti menikah, apakah pasangan saya ini nanti akan meninggalkan saya? Dan kerap kali, ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, ketika orang dihadapkan dengan pilihan-pilihan demikian, orang semakin mengenal dirinya, apa yang menjadi impiannya, apa yang dia cari, entah dalam diri pasangannya, entah dalam kehidupannya, apa yang dia takutkan. Dan apakah pasangannya nantinya itu bisa menerima entah masa lalunya, entah impian-impiannya, entah ketakutannya. Tapi justru ketika orang ditempatkan di situasi ambang batas di mana dia harus memutuskan itu, orang kemudian seringkali semakin mengenal dirinya. Oh, ternyata ini yang aku mau dalam kehidupan ini. Saya ingat betul beberapa saat sebelum saya tahbisan itu juga begitu. Iso gak yo? Saya bertanya, apakah saya nanti bisa setia ya sampai akhir ya? Dan pertanyaan-pertanyaan itu kemudian juga muncul sesaat itu mau perarakan itu, bayangkan di KR, waktu itu saya ditahbiskan di KR, bertuju. Tapi kemudian satu hal yang saya ingat, kata-kata dari almarhum Romo Biller. Karena ternyata pada waktu persiapan kaul pada waktu itu, jadi 2 tahun sebelum tahbisan itu, ada satu teman saya yang juga ragu-ragu untuk mengucapkan kaul. Dan dia ngomong kepada Romo Biller, dan Romo Biller mengatakan, kalau kamu yakin Tuhan yang memanggil kamu, percayalah Tuhan juga yang akan menyediakan jalan bagimu. Dan itulah yang kemudian saya pegang. Saya nggak tahu nanti ke depannya seperti apa, tapi saya yakin bahwa Tuhan memanggil, dan saya yakin bahwa Tuhan juga akan menyediakan jalan bagi perjalanan hidup saya. Tapi setidaknya ketika orang harus berhadapan dengan situasi ambang batas untuk memutuskan kehidupannya nanti, orang kemudian akan bertemu dengan otentisitas hidupnya. Dan orang-orang yang dewasa yang bisa menemukan, mengubah penderitaan menjadi sebuah sarana untuk menemukan dirinya yang otentik. Lebih dari itu, orang yang dewasa dalam iman, yang mampu menemukan, mengenali rencana Tuhan dalam kehidupannya melalui penderitaannya itu. Maka kembali pada pertanyaan tadi, lantas bagaimana, apa tandanya orang dewasa? Yang pertama tadi, orang itu berani memilih untuk tidak dikungkung dalam perasaan sedihnya, tapi memilih untuk move on. Yang kedua, orang itu bisa menemukan dirinya apa yang dia mau, dan lebih dari itu menemukan kehendak Allah di dalam penderitaan itu.
Tokoh yang ketiga adalah Viktor Frankl. Mungkin beberapa dari Anda pernah membaca bukunya. Viktor Frankl, dia seorang Yahudi, pernah masuk dalam kamp konsentrasi, tapi kemudian setelah dari kamp konsentrasi itu kemudian dia menemukan sebuah teori namanya logoterapi, di mana dari situ dia mengatakan bahwa penderitaan itu bisa menjadi sumber makna yang mendalam. Dan tidak jarang, Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih, dalam situasi yang paling ekstrim, yang sangat ekstrim, di saat itulah kita bisa menemukan makna yang begitu mendalam. Dan itu juga dikatakan kan di surat Paulus, ketika dosa, ketika dosa itu begitu banyak, pada saat itulah rahmat itu semakin melimpah. Bukan berarti kemudian dosa, terus kemudian nanti rahmat akan datang, bukan berarti begitu. Tapi ketika kita itu mengalami situasi yang ambang batas, penderitaan yang sangat dalam, tapi kita bisa kemudian menemukan makna itu adalah makna yang begitu mendalam, yang mungkin tak bisa digantikan oleh orang lain. Orang lain tak bisa menemukan, karena memiliki point of view yang berbeda. Dan itulah yang dikatakan oleh Viktor Frankl. Dan yang penting ialah menjadi sensitif dengan aneka tanda. Menjadi sensitif itu artinya ialah berani untuk bertanya, mengapa sih satu pengalaman ini ditempatkan secara berurutan satu sama lain? Apa sih maksud Tuhan? Beberapa waktu yang lalu itu ada seorang anak itu cerita, dia baru saja itu kehilangan kedua orang tuanya. Orang tuanya meninggal, semuanya karena kanker, seingat saya. Terus kemudian orang tuanya itu punya cita-cita dulunya itu untuk bisa bersama-sama satu keluarga itu ke Lourdes. Ternyata pada waktu ke Lourdes, hanya orang tuanya saja, anak yang ini yang cerita ke saya ini tidak bisa ikut. Dan pada waktu itu terus kemudian dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa saya ingin ke sana. Bersama dengan kenangan saya bersama orang tua saya. Dan pada waktu itu dia berjalan, pergi ke sana bersama dengan sepupunya. Dan sampailah dia di Lourdes bersama dengan sepupu dan suami dari sepupunya. Dan yang menarik ialah pada waktu mereka itu mau berpisah, karena setelah dari Lourdes, kemudian kan kemana-mana itu mereka mecah satu sama lain. Dan sepupunya, kebetulan seorang psikolog, itu mengatakan kepada anak ini, coba belajarlah untuk merelakan. Seperti saya, kebetulan sepupunya itu juga baru saja ditinggal meninggal adiknya. Seperti saya juga merelakan adik saya. Dan pada waktu itu, yang menarik ialah, anak ini kemudian langsung ingat, iya ya, selama ini saya itu berdoa untuk orang tua saya, tapi saya lupa berdoa untuk diri saya agar bisa merelakan. Dan setelah itu kemudian ada ibu-ibu jalan bawa bunga matahari. Simpel kan, bagi kita nggak ada maknanya. Tapi dia kemudian ingat lagu Gala Bunga Matahari yang sedang viral itu, Sal Priadi. Intinya lagu itu kan menggambarkan tentang relasi dengan orang tua yang sudah meninggal dan lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan apakah bisa nantinya bersatu bersama dan lain sebagainya. Pengalaman kecil, seorang ibu datang jalan membawa bunga matahari. Dia mendapatkan pesan seperti itu. Dia datang ke Lourdes untuk berdoa. Ternyata kemudian dia maknai, oh iya, ini saatnya bagi aku untuk merelakan orang tuaku. Dan seakan-akan, kata dia, ketika dia melihat seorang ibu membawa bunga matahari itu, dia seakan-akan melihat ibunya yang mengatakan, relakanlah kami. Kami juga mendoakan kamu. Nah, menjadi sensitif dengan tanda, itu demikian Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih. Yang mungkin tanda-tanda itu menjadi berbeda, tidak bermakna bagi orang lain. Tapi bagi kita sendiri, itu begitu bermakna ketika kita bisa menghubungkan satu sama lain dan membuatnya menjadi sebuah cerita
yang mendalam bagi kita. Maka Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya bukan penderitaan itu sendiri yang harus dihindari, tetapi kehilangan makna dari penderitaan itu sendirilah yang kemudian nantinya bisa menjadikan penderitaan itu tak tertahankan. Ibu Bapak, ada 3 hal dalam hidup ini sekurang-kurangnya yang tidak bisa diubah. Masa lalu, kita tidak bisa memutar waktu ke belakang, memperbaiki kehidupan kita, nggak bisa. Yang kedua, fakta, saya laki-laki, sebagian besar dari Anda perempuan. Mungkin beberapa orang-orang di negara lain mengatakan, loh bisa saya ganti kelamin. Iya ganti kelamin bisa, tapi kromosom XX dan XY tidak akan pernah berubah. Yang ketiga adalah orang lain. Kita tak pernah bisa mengubah orang lain kalau orang itu tidak bisa mengubah dirinya sendiri. Dan berhadapan dengan 3 hal yang tak bisa diubah ini, itu enggak berguna kita itu, apa namanya, aduh, saya kebiasaan ngomongnya ini pakai kombatere itu apa namanya, jadi tidak berguna kita itu kemudian melawan ini semua. Hal yang bisa kita lakukan ialah hanya menerimanya. Maka dari itu, doa yang paling tepat ialah doa agar mampu melepaskan, untuk menerima, untuk bisa berdamai. Saya menjadi ingat doa dari seorang teolog Protestan, Reinhold Niebuhr. Doa yang sangat terkenal, mungkin Anda sekalian juga tahu. Tuhan, berilah aku ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat aku ubah, keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat aku ubah, dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. Ada masa bahkan dalam hidup ini, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, kita ini tidak bisa memahami juga makna dari penderitaan, walaupun sudah lama mencoba untuk memahaminya. It's okay, since waiting is also working. Sekalipun kita mungkin pada titik-titik tertentu itu hanya berdiam, nggak tahu, hanya menanti. Pada saat itu, sebenarnya kita itu juga sedang bekerja. Kalaupun saat ini kita belum paham, bukan berarti kita tidak bekerja untuk memaknainya. Bersabarlah, pada saatnya kita juga akan paham. Dan kita juga perlu berani untuk merayakan pencapaian-pencapaian kecil dalam hidup kita. Maka pertanyaannya bukan sampai kapan aku harus bertahan dalam penderitaan, melainkan bagaimana aku bisa terus hidup dan menemukan makna meskipun penderitaan itu tak berakhir. Maka Ibu Bapak Saudara yang terkasih, sebagai penutup, sebagai penutup, tema kita iman dan ketabahan. Sampai berapa lama aku harus bertahan dalam penderitaan? Ya sampai kita dianggap dewasa oleh Tuhan. Kapan itu? Saat kita berani memilih untuk bangkit ketimbang menenggelamkan diri dalam kesedihan yang berlarut-larut. Saat kita mampu mengubah momen penderitaan menjadi momen untuk mengenal diri dan mengenali apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan ini. Saat kita mampu memaknai penderitaan kita mampu merangkai pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam kehidupan kita, berani merayakan, mengapresiasi pencapaian-pencapaian kecil kita dalam menghadapi penderitaan, dan mampu bersabar bahwa waiting is also working. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Terima kasih Romo, luar biasa sekali bahwa itulah kehidupan mau tidak mau harus kita hadapi. Tetapi jika Anda sampai kepada titik nolnya, Anda juga akan bisa merelakan, mendoakan, dan juga menjalani kehidupan ini. Ya Romo ya, terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, tadi saya masih belum sempat greeting pada teman-teman yang ada di Zoom. Nanti mungkin Romo akan memberikan doa penutup dan berkat. Makasih Romo ya.
Saya akan greeting kepada teman-teman semuanya yang hadir di Zoom pada kesempatan ini. Saya melihat tetap Ibu Gwen yang tetap setia, thank you, dan juga Ibu Bue yang tetap cantik. Dan kemudian saya melihat Pak Johan dari LA, Julie dari Padang, dan juga Pak Yoyo dari Kudus, sampai hafal semuanya ya. Dan kemudian ini Ibu siapa? Oh, Ibu Lili, luar biasa sekali dari Jersey. Ya, terima kasih. Waduh, sama dengan paus itu ya. Pak Rudi dari Jakarta. Dan juga saya melihat Bu Kyong dari Texas yang tetap hadir, dan juga Pak Eko, dan juga Meme, dan saya melihat Pak Kardi Halim dari Paroki Kalideres Jakarta. Welcome Pak Kardi. Dan juga siapa lagi ini ya, banyak teman-teman semuanya yang masih tetap setia dengan komunitas Bunda Kudus. Oh ya, Agnes yang masih tetap di Sydney. Ya, terima kasih untuk Anda semua yang tetap hadir bersama dengan komunitas Bunda Kudus. Dan saya percaya setiap firman yang ditaburkan pasti tidak akan sia-sia. Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin sedikit sharing bahwa tanggal 15 memang di bulan-bulan Agustus September ini banyak para romo yang merayakan imamatnya ya. Barusan juga saya pergi ke Lasem, 30 tahunnya Romo Budi Raden yang bertugas di Lasem di gereja Santa Maria Immaculata. Bersama dengan dia ada Romo Adi Sabto dan juga Romo Warno. Dan ini di Lasem memang banyak budaya Indonesia, khususnya budaya-budaya lama. Ini adalah rumah kuno, rumah Uwi, dan luar biasa sekali. Tetap masih dipelihara dengan baik ya. Hati perjalanannya ke Lasem luar biasa, capeknya 4 jam, tolnya hanya sampai Gresik dan selanjutnya nggak ada tol. Tetapi kita merasa sukacita karena bisa bersama-sama menghibur umat Lasem dan juga khususnya para romo yang merayakan imamatnya. Dan di Lasem itu tempenya yang terkenal tempe dibungkus daun jati, dan kopinya namanya kopi lelet. Saya tanya kenapa kok lelet, nanti kalau habis minum kopi bisa lelet ini ya. Ternyata enggak, biasanya kalau minum kopi hari siang itu sampai pulang nggak tidur di mobil sampai Surabaya lagi 1:30 pagi, dari berangkat jam 8 pagi. Jadi PP Surabaya Lasem, acara balik lagi ke Surabaya. Puji Tuhan untuk doa-doa Anda sehingga kita semuanya masih tetap bisa melayani. Dan nanti 24-25 ada di Palembang bersama dengan SCJ yang 100 tahun. Luar biasa sekali bahwa saya masih bisa melayani ke tempat-tempat yang usianya 100 tahun. Kapan meneh ya lek gak saiki iki ya. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita akan berdoa untuk persembahan. Nanti akan dibawakanlah puji-pujiannya dengan Ibu Lucy Damayanti dan teman-temannya. Bapak yang terkasih, terima kasih untuk firman yang sudah ditaburkan pada kesempatan siang hari ini. Tuhan, dengan senang hati dan dengan rasa bersyukur kami akan memberikan persembahan, di mana persembahan itu telah dipakai, akan dipakai tetap untuk kemuliaan namamu di dalam wadah komunitas Bunda Kudus ini. Dan biarlah Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan baik di tempat ini maupun teman-teman kami yang berada di luar dari Surabaya, yang di Zoom dan yang di lain-lainnya. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati mereka tidak berkekurangan. Engkau senantiasa memberikan damai, sukacita, kebahagiaan, kesehatan dan kerukunan dalam keluarganya. Biarlah Tuhan melalui persembahan ini kami tetap melayani Engkau untuk memuliakan namamu. Dan biarlah semua umat yang bersama dengan kami yang mempunyai masalah Kau berikan solusinya, yang sakit Kau sembuhkan, dan kami semuanya diberkati oleh cinta kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Allah Tuhan kita dan juga komunitas Bunda Kudus. Persembahkan bagimu Yesus yang terbaik dan terindah.
bilang, terimalah Tuhan, terimalah Tuhan persembahan ini dengan hati dusani dan dengan hati bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini, segala puji hormat bagimu, segala puji hormat, segala puji hormat bagimu. Terima kasih semuanya. Mungkin ada pengumuman? Ya. Oke. Selamat siang Ibu Bapak sekalian, saya bacakan pengumuman untuk sepekan ke depan. Untuk Bindoman Selasa depan tanggal 24 September pukul 10 di Aula Maria ini oleh Romo Alusius Budi Purnomo dengan tema Bunda Maria Ratu Alam Semesta. Romo Budi dari Jogja nanti akan memainkan saksofon, jadi mohon kehadirannya ya, kita dengarkan keindahan nanti renungannya. Lalu Kamis kursus Alkitab De Verbum dibawakan oleh Romo Dimas. Temanya surat Paulus yaitu 1 dan 2 Korintus. Kamis tanggal 19 September 2024 pukul 10. Mari bergabung bersama-sama untuk belajar Alkitab. Bunda Kudus memiliki paduan suara yang latihannya tiap Senin dan Kamis pukul 10 sampai 12. Bagi kita yang ingin memuji Tuhan dan bergabung, silakan menghubungi Bu Lili Mukhtar di 081 756 6668. Media sosial Bunda Kudus memiliki antara lain YouTube, Facebook, Instagram, dan Telegram. Mari silakan kunjungi media sosial Bunda Kudus untuk melihat, like, comment, and share. Untuk keperluan ingin mengetahui sesuatu tentang Bunda Kudus boleh menghubungi sekretariat di 085 784 689 521. Bagi kita semua yang sudah terberkati ingin menyalurkan kasih, persembahan kasih bisa disalurkan melalui rekening BCA di nomor 464 567 5674 atas nama Erni Istiawan dan Setiawati Mulyo. Terima kasih, selamat siang, Tuhan memberkati. Oke, persekutuan doa siang hari ini akan kita tutup dengan doa dan berkat penutup dari Romo. Silakan Romo. Mari Bapak Saudara yang terkasih, kita berdiri. Kita persiapkan hati kita untuk berdoa dan menerima berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu berkumpul di tempat ini, mengucap syukur atas rahmat kehidupan yang Engkau berikan kepada kami, atas waktu yang masih boleh kami nikmati untuk menerima rahmat-Mu, untuk memaknai kehidupan kami. Kami yakin ya Bapa bahwa kehidupan ini adalah dari-Mu, dan kami yakin bahwa Engkau sendiri juga yang menyediakan jalan-jalan, sarana-sarana bagi kami untuk dapat tumbuh dan berkembang. Namun ya Bapa, tidak jarang kehidupan yang kami lalui tidak mudah. Kami pun kerap kali tak mampu ketika menghadapi penderitaan. Maka ya Bapa, dampingilah kami, bantulah kami, terangilah budi kami untuk berani melanjutkan kehidupan kami, berani meninggalkan aneka kungkungan, rasa sedih yang membuat kami tak bisa melanjutkan kehidupan kami. Bantulah kami untuk mampu menemukan kehendak-Mu bahkan di dalam penderitaan itu. Dan pada akhirnya ya Bapa, ajarilah kami
untuk pada akhirnya mampu memaknai penderitaan itu, merayakan tiap-tiap keberhasilan kecil kami, hingga akhirnya itu menjadi ungkapan syukur kami kepadamu. Dan kini ya Bapa, kami mohon berkat-Mu bagi kami semua. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Oke, dan kita akan menutup persekutuan doa pada siang hari ini dengan sebuah lagu pujian, di mana Tuhan mengizinkan proses permasalahan yang kita hadapi sampai hari ini. Tapi kita percaya, berjalan bersama Tuhan semuanya pasti apa? Beres kabeh. Oke, kita mau naikkan pujian ini sama-sama. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Sekali lagi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus apa? Kita hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada siapa? Ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Beres kabeh, beres kabeh, beres kabeh, beres kabeh. Yes, selamat siang semuanya. Sampai berjumpa di persekutuan doa Bunda Kudus minggu depan. Selamat siang. Tuhan memberkati.